betul mengganggu waktu itu. Tidak Mas, Allah siap. Terima kasih. Mungkin wawancaranya bisa dimulai sekarang Ibu. Iya siap, insya Allah. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kasus bujukan moral? Sampun. Saya mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini saya alami dengan membandingkan nilai-nilai yang bertentangan. Misalnya, jika nilai benar melawan benar, maka ini saya identifikasikan ke kasus dilema etika. Dan jika nilai benar melawan salah, maka ini masuk kasus bujukan moral. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah dari kasus-kasus tersebut dengan melakukan uji keputusan melalui 9 langkah pengambilan keputusan yang dapat menggiring kita dalam situasi, sehingga akan mendapatkan keputusan yang bertanggung jawab. Sampun. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dengan merujuk pada 4 paradigma dilema etika pengambilan keputusan dan 3 prinsip pengambilan keputusan yang seharusnya diambil dengan tepat, arif, bijaksana, dan bertanggung jawab. Kira-kira hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif adalah dengan melakukan pengujian melalui uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah ketika saya menghadapi kasus yang bertentangan antara keadilan, kebenaran, toleransi, kejujuran, dan kesetiaan. Apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal mungkin dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang kira-kira Ibu jalankan? Ya, pastinya saya akan membuat jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus. Untuk penyelesaian kasusnya saya harus mempertimbangkan pengambilan keputusan dengan berkolaborasi bersama Dewan Guru sehingga keputusan terbaik dihasilkan, sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu mungkin di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada tentunya, karena dalam menyelesaikan sebuah kasus kita tidak bisa mengambil dari sudut pandang diri kita saja. Kadangkala
berkelanjutan dan berkolaborasi dengan individu yang lain. Yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kemudian kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu di dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa saya petik adalah mengambil keputusan hendaknya dengan sikap bijak serta pertimbangan yang matang, dengan kecermatan dan pengujian yang tepat atas kasus-kasus yang terjadi. Terima kasih Bu untuk waktu yang telah diberikan kepada kami, sehingga dari wawancara ini kami sedikit banyak menambah wawasan kami di dalam mengetahui bagaimana kami membedakan sebuah kasus yang etika ataupun kasus yang bukan. Sama-sama Mas Heri, semoga ke depan tambah lancar, sukses, amin. Mungkin ada tambahan lagi yang kira-kira dapat memotivasi ke saya dalam menyelesaikan dan menambahkan suatu pengalaman ataupun pengalaman Ibu waktu selama memimpin dalam menyelesaikan setiap kasusnya. Intinya dalam setiap kasus diselesaikan dengan cara-cara yang mendidik. Intinya kita tidak boleh hukum karena tetapi membuat anak itu sadar diri. Intinya seperti itu, bukan hukuman untuk pendidikan pada anak, tetapi menyadarkan kesalahan yang tidak perlu diulangi lagi. Demikian pun mungkin wawancara yang dapat kami lakukan. Sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam penyampaian kami menentukan pertanyaan-pertanyaan Ibuan berkenan di panggilan ini. Sama-sama. Terima kasih Bu untuk waktunya. Selamat malam Bu. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat Ibu. Tujuan kami kemari adalah untuk melakukan wawancara terkait tugas dari kami untuk demonstrasi konseptual dalam kegiatan modul pengambilan keputusan. Kira-kira bisa meluangkan waktu sebentar ya Bu? Ya, bisa, silakan. Tapi terlebih dahulu kira-kira Ibu siap ya untuk melakukan wawancara ini? Ya, insya Allah siap. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Saya mengidentifikasi kasus-kasus selama ini dengan membandingkan nilai-nilai yang bertentangan. Misalnya nilai yang benar melawan benar, berarti itu kita identifikasi pada dilema etika. Dan apabila nilai benar melawan salah, itu saya identifikasi pada bujukan moral, begitu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebenaran?
Ya. Saya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah dari kasus-kasus tersebut dengan melakukan uji keputusan melalui 9 langkah pengambilan keputusan yang dapat menggiring kita pada situasi tersebut, sehingga akan mendapatkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Prosedur yang saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dengan merujuk pada 4 paradigma dilema etika pengambilan keputusan dan 3 prinsip pengambilan keputusan yang seharusnya diambil dengan tepat, arif, bijaksana, dan bertanggung jawab. Kemudian Bu, kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Hal-hal yang saya anggap efektif adalah dengan melakukan pengujian benar atau salah melalui uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya hadapi selama ini dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah ketika saya menghadapi kasus yang bertentangan antara keadilan, kebenaran, toleransi, kejujuran, dan kesetiaan. Itu sangat sulit sekali bagi saya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya mungkin? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Ya, pastinya ada. Terus saya akan membuat jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus. Untuk penyelesaian kasusnya, saya harus mempertimbangkan pengambilan keputusan dengan berkolaborasi bersama Dewan Guru, sehingga keputusan tersebut yang dihasilkan adalah yang terbaik, sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Begitu. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu di dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ada tentunya, karena dalam menyelesaikan sebuah kasus itu kita tidak bisa dari sudut pandang diri kita sendiri. Kadangkala kita harus mendengarkan dan berkolaborasi dengan individu lain, yaitu rekan sejawat atau rekan guru, komite sekolah, atau masyarakat di lingkungan sekitar. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam melakukan pengambilan keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang bisa saya petik adalah mengambil keputusan hendaknya dengan sikap bijak serta pertimbangan yang matang, dengan kecermatan dan pengujian yang tepat atas kasus-kasus yang terjadi, sehingga menghasilkan keputusan yang bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Ibu untuk waktu wawancara yang sudah diberikan.
dari 8 pertanyaan yang sudah saya sampaikan Ibu sudah menjawabnya, kemudian juga dapat memberikan referensi bagi kami untuk menambah wawasan tentang bagaimana cara yang paling bijak di dalam mengambil sebuah keputusan. Sama-sama semangat dan lanjutkan untuk tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Terakhir saya mohon maaf seandainya dalam penyampaian kami dalam berinteraksi ini nanti ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan dalam saya mengucapkannya. Sama-sama. Terima kasih Ibu untuk waktunya.